E-Station, broadcast, share for goodness. Ya baik, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elover semuanya, senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir ke tengah-tengah Anda pada siang hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini, hari Rabu, kita kedatangan tamu dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Dan seperti yang sudah kami sampaikan juga, ini nanti akan kita ngobrol santai bersama beliau-beliaunya yang sudah hadir di sini terkait perkembangan dari UMKM di Kota Surabaya sejauh ini, karena kalau kita lihat pasca program vaksinasi ini, informasi yang kami terima bahwa UMKM ini sudah mulai menggeliat. Nah, sejauh mana dari pemerintah Kota Surabaya ini mensupport agar UMKM ini bisa kembali berdaya? Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan, maksud saya Kepala Bidang Pemasaran dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, ada Ibu Ibu Fitri ya, atau Ibu Arhum. Farida aja Pak. Farida, baik. Dan juga Bu Tati Juwita ya, yang mendampingi saya pada siang hari ini. Dan kita langsung saja ke Bu Farida dan juga Bu Tati. Selama ini pasca diberlakukannya program vaksinasi di Kota Surabaya khususnya, UMKM informasinya yang kami terima sudah mulai menggeliat meskipun ada pembatasan-pembatasan. Namun mereka masih istilahnya masih dalam taraf recovery ya. Recovery. Nah, sejauh mana dari pemerintah Kota Surabaya untuk terus mensupport mereka agar lebih berdaya lagi setelah program vaksinasi ini dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya? Iya. Terima kasih Pak Rizky. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu. Elovers ya. Elovers ya sebutnya. Oke. Untuk Elovers, selamat siang semuanya. Terima kasih kami sudah diundang di sini. Jadi memang kalau dalam masa yang sekarang ini sepertinya semua serba UMKM semua ya Pak. Kok kayaknya UMKM jadi favorit banget gitu. Benar, iya. Yang dari bank ini UMKM, yang dari perguruan tinggi ini UMKM. Wah, sekarang UMKM sepertinya benar-benar jadi favorit, jadi primadona, betul. Nah, ya kita kan tahu, seperti kita ketahui ini kan pandemi sudah jalan 1 tahun. Benar, ya. Iya. Jalan 1 tahun, dan memang selama tahun 2020 kemarin itu bisa dibilang memang UMKM itu sangat turun drastis, terutama di sisi penjualan. Mereka omsetnya itu penurunannya mungkin lebih dari 50% ya Bu Tati ya, lebih dari 50%. Ya akhirnya kan dalam masa-masa seperti itu mereka tetap dituntut untuk bisa survive, karena itu kan juga bisa jadi menjadi mata pencaharian utama juga. Mungkin ada yang sampingan tapi ada juga yang utama. Lah yang sangat terdampak ini kan kalau itu sebagai mata pencaharian utama ya Pak. Jadi sangat terasa bagi mereka. Pemerintah kota mulai dari awal pandemi itu kita tidak henti-hentinya selalu berupaya agar UMKM itu tetap bisa bertahan, tetap survive, tetap jalan. Jadi dari awal kami selalu melibatkan UMKM dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan COVID. Jadi kan kalau yang tahun lalu mungkin para e-lovers ya, e-lovers kalau pernah baca medsos atau media-media online yang lain, kita itu kan ada program bantuan untuk MBR juga. Itu kan kita berdayakan UMKM seperti untuk jahit baju hazmat, kemudian jahit masker, itu semua kan pakai UMKM kita juga. Dan bantuan yang untuk MBR itu kayak bumbu pecel, abon, juga kering tempe, itu kan juga semua dari UMKM. Kemudian alhamdulillah sih sampai tapi untuk program-program yang lain yang dari dulu kita sudah lakukan tetap kita laksanakan. Jadi seperti fasilitasi yang yang dinas berikan untuk UMKM itu juga tidak kami kurangi. Jadi kayak pendaftaran merek, sertifikasi halal, bahkan juga BPOM. Memang kalau untuk BPOM ini agak terkendala ya karena pandemi ini kan tidak ada audit akhirnya. Tapi
mulai awal tahun ini ya, mulai awal tahun ini sudah kembali mulai jalan. Nah, ya kalau kita lihat, kita ini kan mungkin awal pandemi dulu itu kan juga kaget ya Pak ya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, kita kan pasti juga beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita dalam tanda kutip berdampingan dengan virus corona ini, akhirnya para UMKM pun kan juga beradaptasi. Memang tidak dapat dipungkiri banyak yang dikatakan banting setir. Katakanlah dulu mereka banyak bergerak di bidang produksi fashion atau craft gitu. Nah, karena pandemi ini mungkin orang kan kebutuhan untuk fashion atau craft kan nggak terlalu utama ya. Yang mereka utamakan kan pasti bagaimana saya bisa tetap menghidupi diri saya dan keluarga saya gitu kan. Akhirnya banting setirlah ke makanan, minuman. Jadi yang seperti itu. Nah, kita kan juga ada satgas COVID ya Pak di Pemkot Surabaya. Kita kan juga tidak mungkin harus terlena dengan kondisi seperti ini. Akhirnya kan juga harus bangkit. Kemudian sedikit demi sedikit cobalah kita berkegiatan. Kalau dulu kan kita kegiatan kan pasti khawatirnya mengumpulkan massa, kemudian kan rentan dengan penularan virus dan lain-lain. Tapi dengan bantuan rekan-rekan Satgas COVID, mitigasinya itu kan pasti ada. Dan kita kan juga ada saran-saran gimana kegiatan ini harus dilakukan bla bla bla. Akhirnya ya kita beranikan diri sedikit demi sedikit. Nah, kalau bisa dibilang apa sih yang sudah kita lakukan? Jadi di awal-awal tahun ini semua program yang dahulunya sempat kita hentikan, maksudnya karena waktu itu kan anggarannya juga dialihkan untuk penanganan COVID, itu sudah kita mulai lagi Pak. Jadi kayak yang audit BPOM, sertifikasi halal itu juga ya Bu Tati, itu sudah kita mulai jalankan lagi. Jadi kita sudah mulai jalan bareng dengan teman-teman BPOM Jawa Timur untuk audit ke UMKM. Kemudian juga baru minggu kemarin kita memberanikan diri juga untuk mengikuti pameran ya, mengikuti pameran. Tapi kan pameran itu kan tentunya sudah ada asesmen ya dari Satgas COVID juga. Jadi ya alhamdulillah sudah mulai bangkit lah UMKM ini. Artinya ya kalau tadi Pak Rizky bilang bertahan ya memang saat ini fokusnya memang bertahan dan sambil jalan kita juga berusaha untuk bagaimana mengembalikan kondisi seperti semula. Kan kita juga kalau Ibu Menteri Keuangan kan juga dulu pernah mengatakan bahwa kondisi seperti ini kan mungkin masih bisa 1 atau 2 tahun lagi ya Pak. Jadi kalau untuk mau perekonomian nasional itu bisa pulih secara total kan bisa dibutuhkan waktu mungkin tahun depan itu baru itu. Iya, baik. Kemudian kalau dulu kita sempat berbincang ya, Bu Farida juga Bu Tati, bahwa dulu pemerintah Kota Surabaya juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi UMKM yang ternyata sangat produktif ya. Sampai-sampai ada yang bisa diekspor segala untuk hasil atau produknya begitu. Nah, setelah pandemi berjalan setahun, kemudian sekarang sudah ada program vaksinasi di tahun 2021 ini, apakah program-program itu untuk UMKM yang produktif ini masih terus berjalan, Bu Farida? Ya, kalau program yang seperti itu kita tetap jalan Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tahun kemarin sempat berhenti sebentar. Jadi kami ini kan di Dinas Perdagangan untuk menggandeng untuk mengembangkan UKM yang punya potensi ekspor itu kan kita tidak bisa sendiri ya Pak. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga. Kami koordinasi dengan Disperindak Provinsi Jawa Timur juga, kemudian dengan FTA Center dan terakhir kemarin dengan GPEI, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia yang cabang Jawa Timur. Nah, akhir tahun kemarin mungkin triwulan 4 2020 itu pendampingan dengan GPEI kita mulai jalan lagi. Jadi kayak pelatihan untuk ekspor dan kami juga coba
ya alhamdulillah lewat bantuan beberapa rekan kita bisa ketemu dengan trader ya. Oh ya. Jadi memang banyak untuk sekarang posisinya UMKM ini kan untuk dokumen-dokumen ekspor itu agak sulit ya Pak. Ya, Bukan ya. agak tapi sulit ya. Sulit ya, benar. Bukan agak tapi Memang sulit, sulit, iya. Karena butuh waktu yang panjang untuk pemahamannya itu juga untuk pengurusannya. Akhirnya gimana sih biar produknya itu paling enggak bisa keluar dulu lah untuk saat ini. Jadi kemarin kami ketemu dengan salah satu trader, lokasinya di Sidoarjo untuk tradernya. Cuma kami coba untuk koordinasi, jadi kami fasilitasi antara UKM yang kami bina dengan si trader ini. Barang-barang apa sih yang mereka butuhkan yang iya. kira-kira laku untuk dijual di luar negeri. Iya, Kebetulan waktu itu ada permintaan yang ke Jepang ya. Ke Jepang untuk produk keripik-keripik, Iya, iya. terus kerupuk. Akhirnya kami kurasi UKM yang kira-kira memenuhi syarat itu dan alhamdulillah kemarin sudah 1 kali ya. 1 kali pengiriman. Jadi hal-hal yang seperti itu tetap kami lakukan Pak. Jadi kita bukan yang berdiam diri gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk fasilitasi pemasaran tetap kami lakukan. Termasuk yang dengan pihak hotel. Kami tahu juga kondisinya hotel sekarang ini kan juga sejak pandemi kan sangat sepi ya. Benar. Bahkan di Surabaya ada, saya lupa tapi pasti ada beberapa hotel yang berhenti operasional juga. Artinya kami tetap menawarkan kepada hotel-hotel itu produk-produk UKM yang bisa dipakai untuk di hotel. Tapi kan balik lagi hotel juga melihat kondisi cash flow-nya juga ya. Tapi untuk hal seperti itu tetap kami lakukan. Baik. Kemudian dari UMKM ini kemarin kita juga sempat berbincang dari pelaku usaha kecil menengah dan mikro ini mengatakan dari segi permodalan ya Bu Farida. Ini seringkali ketika pemerintah menggaungkan diberikan pemodalan dari bank-bank yang ada di Indonesia, dipermudah dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan ternyata mereka berhadapan dengan birokrasi yang sangat panjang, begitu. Apakah dari pemerintah Kota Surabaya berencana untuk mungkin bisa memangkas birokrasinya agar lebih lebih dimudahkan UMKM-nya, mungkin bekerjasama dengan pihak perbankan ya, Bu Farida? Ya, jadi kalau terkait permodalan itu seperti ini Pak. Kalau pemerintah Kota Surabaya kan memang selama ini kita tidak pernah ya menggulirkan modal dalam bentuk uang. Tapi kami memberikan pendampingan, pelatihan, fasilitasi dalam hal sertifikasi dan lain-lain. Jadi gantinya modal itu seperti itu bentuk fasilitasinya. Karena kan kalau modal itu kan juga agak terkait keuangan itu kan juga ya kalau misalnya itu mereka gunakan untuk hal yang seharusnya menjadi tujuan, tetapi kan kita tidak pernah bisa mengontrol 100% ya Pak. Itu ternyata digunakan untuk kredit konsumtif. Nah, itu kan yang kita hindari. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk fasilitasi, pelatihan itu pasti kan ada manfaatnya. Nah, terkait dengan permodalan kalau bentuknya uang, kami coba untuk kami berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang tadi Bapak sebutkan kan juga lembaga perbankan. Tentunya kami inginnya ya yang friendly dengan kemampuan finansialnya UMKM Satu fleksibel, yang kedua ya bunganya jangan terlalu tinggi. Terus apalagi dalam masa pandemi seperti ini kan mereka perekonomiannya belum stabil ya. Jadi kalau diberikan bunga yang cukup tinggi kan juga agak berat bagi mereka untuk mengambil itu. Jadi kami coba kami selalu lakukan komunikasi dengan bank-bank itu untuk memberikan permodalan dengan syarat yang mudah, jadi dimudahkan. Ya, baik. Tadi disebutkan oleh pelatihan-pelatihan. Saya pernah ingat untuk pahlawan ekonomi ya, Bu Farida Oh ya. iya. Kemarin sempat menanyakan, Mas Rizky, untuk program pemerintah Kota Surabaya itu ada pahlawan ekonomi kok sekarang nggak ada gaungnya, apakah masih ada atau sudah berhenti? Karena kan itu dulu kalau mereka mengingatnya itu programnya Bu Risma. Nah sekarang wali kotanya baru, apakah masih ada? Silakan Bu. Ya, masih ada. Masih ada. Memang kalau terkait gaungnya, sekarang ini kan
Kan kalau dulu kan pahlawan ekonomi itu kan pelatihannya dilakukan di salah satu mall ya, Ya, Pak. Ya kami sebut di Kaza Mall Plaza yang di Mall, ya. Kapas 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 Plaza. Krampung Plaza itu. Nah, itu kan peminatnya banyak sekali. Benar. Nah, sejak apa dinyatakan sebagai masa pandemi itu kan tidak boleh Iya, ya akhirnya semua kegiatannya dialihkan melalui daring secara online. Kadang lewat Zoom, bisa juga melalui media Facebook seperti itu. Tapi kalau ditanyakan masih ada, pasti masih ada karena kan semua hal yang baik itu kan harus kita teruskan ya Pak. Benar. Jadi masih ada. Nah, lalu bagaimana cara registrasinya? Kalau dulu kan langsung ketemu fisik, menyerahkan KTP langsung Iya. registrasi. Kalau sekarang bagaimana Bu Farida? Bu Tati, Bu Tati mungkin bisa ada info. menambahkan, silakan Bu. Mohon izin menambahkan, jadi gini, kalau untuk masuk di pahlawan ekonomi atau pejuang muda, karena sekarang posisinya lagi tidak bisa offline, itu bisa mendaftar di Facebook. Oh, Facebook. Ada, jadi Facebook dan Instagram juga ada untuk Facebooknya pahlawan muda. dari Dinas Perdagangan maksudnya? Bukan, dari pahlawan ekonomi dan pejuang muda. Oh, ada sendiri Facebooknya? Ada ya? sendiri. Nanti situ sudah dikasih toolsnya ya. Apa saja yang diisi, ada formnya juga di situ. Betul. Jadi yang pertama, syarat pertama memang harus KTP Surabaya. Ya. Kemudian ada formulir mungkin yang harus diisi, yang jelas paling tidak formulir tersebut bisa menunjukkan kalau UKM ini bergerak di bidang apa. Artinya mungkin dia bisa biasanya membuat kue atau kuliner, nanti diarahkan untuk pelatihan yang kuliner. Kemudian kalau misalnya ke fashion juga diarahkan ke fashion. Kemudian yang craft juga demikian juga. Jadi artinya kalau ngisinya tidak lengkap ya kita juga agak kesusahan yang dari pahlawan ekonomi. Itu approvalnya lama tidak Bu Tati? Untuk konfirmasinya setelah mereka mendaftarkan datanya sudah P21, kemudian konfirmasi ke pihak pemilik UMKM-nya, apakah butuh waktu lama atau segera direspon? Sepertinya sih ya agak ada jeda gampang waktunya direspon ya? sih sebenarnya, cuman ada waktu di situ juga akan diinformasikan. Kalau menurut saya sih sebaiknya kita ngunjungin saja, kunjungi aja Facebooknya. Jadi di situ kita bisa langsung tanya-tanya. Oh begitu. Ya. Tadi di awal Bu Farida menyampaikan bahwa UMKM ini dulu sebelum pandemi jumlahnya sangat banyak. Sekarang setelah masuk pandemi setahun, banyak yang mengalami PHK dan sebagainya, kini harus banting setir menjadi pedagang UMKM terutama makanan dan minuman. Ini tentunya jumlahnya mungkin kalau sekarang mau dihitung akan lebih banyak lagi Bu Farida ya. Nah, ini pemerintah Kota Surabaya apakah juga menyadari itu jumlah UMKM-nya akan semakin banyak? Sementara pedagang-pedagang UMKM ini ternyata masih mengeluhkan mengenai jam operasional mereka ini Bu Farida ya kan, karena kan jam malam kalau sampai lebih jam 9 itu akan dilakukan penertiban dari Satpol PP Kota Surabaya dan sebagainya. Ini bagaimana sih Bu Farida atau Bu Tati mensiasatinya agar UMKM ini, karena ada yang jualan mungkin maghrib mereka berjualan, kemudian jam 9 mereka harus tutup, intervalnya sangat pendek. Nah ini apakah ada solusi dari pemerintah Kota Surabaya? Silakan Bu Tati atau Ini pertanyaan agak sulit ini, menjebak juga. Karena sebenarnya kalau terkait operasional jam malam, saya tidak berwenang untuk bicara banyak tentang itu ya Pak. Karena itu kan memang sudah diatur di Perwali, jadi kan kita memang harus mematuhinya dan ada Satgas juga yang berwenang untuk menegakkan peraturan itu. Tapi terkait untuk gimana sih cara mensiasatinya, ya memang kalau saya bilang semua itu kan aturan itu kan untuk memudahkan kita juga ya Pak, juga untuk itu semua sebenarnya demi memutus mata rantai penyebaran virus. Jadi kalau ada keluhan tentang jam malam sampai malam ya mungkin bisa ditahan sedikit lah egonya. Mungkin ya keuntungannya tidak sebesar dulu, tetapi insya Allah cukup untuk bertahan hidup ya. Nah kalau gimana mensiasatinya ya, kalau bisa jam bukanya di awal dan sepanjang ini semua sekarang zamannya kan online.
sepanjang itu bisa disiasati dengan online, saya pikir memang saatnya sekarang sudah harus semua berubah ke online. Ya enggak semua, tapi kita harus mau Harus berubah ke mulai situ merambah karena ke sana ya. ini semua kan dengan adanya pandemi ini kan mau tidak mau kita harus merubah perilaku, Pak. Jadi yang sebelumnya lebih banyak ketemu gitu ya. Jadi kita sekarang ya mau tidak mau online. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan Tokopedia. Kemarin kan Tokopedia juga ada audiensi juga. Jadi penjualan di e-commerce itu sejak masa pandemi ini justru malah naiknya sangat signifikan. Artinya kan sekarang kita berada di zaman yang mau tidak mau yang namanya teknologi informasi itu harus digunakan dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita mau bertahan atau kita ingin berkembang ya ayo kita manfaatkan teknologi itu. Tapi kalau mengeluh terus dengan kondisi ini, wah saya dibatasi jamnya ya enggak akan maju-maju. Saya paham itu pasti banyak dikeluhkan di mana-mana karena kemarin kan kalau tidak salah juga ada Bapak Ibu yang di DPRD kan juga menampung aspirasi itu. Tetapi itu semua kan juga semua demi memutus mata rantai penyebaran virus ini, sambil ini kan juga Pemkot kan juga sedang menggalakkan vaksin maksud saya, vaksin ini sedang gencar vaksin. Insya Allah nanti kalau semua bisa jalan berdampingan, insya Allah bisa segera selesai pandemi ini. Baik, semuanya, bagi kalian yang ingin berinteraksi bersama kami, pada siang hari ini kami berbincang bersama Kepala Bidang Pemasaran dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, ada Ibu Farida Arum, dan juga Kepala Sub Bidang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, ada Bu Tati Juwita. Kalian bisa bertanya-tanya, mungkin pada siang hari ini kalian sedang merintis ya untuk menjadi UMKM yang dulunya Elovers semuanya merupakan seorang karyawan, kemudian karena pandemi berdampak pada pekerjaan kalian, terkena PHK dan sebagainya, kemudian kalian harus menjadi pengusaha ya, entrepreneur begitu. Itu mungkin bagus, tapi mungkin ada kiat-kiatnya yang mungkin harus Anda ketahui. Anda bisa langsung tanya kepada beliau-beliaunya ini, nanti akan diberikan pencerahan bagaimana sih menjadi UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi ini, sehingga dapurnya ini masih tetap ngebul ya Bu Farida ya. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, Elovers semuanya, saya akan kembali untuk melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, dan tetaplah bersama kami. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Ya, baik, kembali lagi Elovers semuanya bersama saya Rizky Setiawan, dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
bahwa Ilovers semuanya bisa berinteraksi bersama saya dan juga tamu-tamu spesial saya. Ada Ibu Farida Arum dan juga Bu Tati Juwita dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya terkait pemerintah Kota Surabaya ini berusaha bangkit bersama dengan UMKM. Dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi WhatsApp-nya E-Station Surabaya dari 081 361 861 247. Bu Farida, kalau tadi disampaikan bahwa pedagang UMKM ini harus memanfaatkan teknologi ya, untuk mensiasati agar mereka tetap eksis, tetap produktif begitu ya. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi digital yang ada. Nah, dari pemerintah Kota Surabaya melihat itu, apakah dari UMKM ini juga sudah mulai merambah ke sana, ke media-media sosial dan sebagainya untuk memasarkan produk mereka? Ya, jadi kalau terkait dengan pemasaran secara online ya Pak, itu sebenarnya dari tahun 2017, 2018 itu sudah kita mulai kita dorong UMKM itu untuk masuk ke platform e-commerce. Jadi kita dari Dinas Perdagangan juga sudah bekerja sama dengan hampir semua platform e-commerce yang ada. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak itu kita semua sudah pernah adakan pelatihan. Mulai tahun 2017 ya? Ya, itu mulai 2017, 2018. Nah, tetapi mungkin karena satu dan lain hal, kendala gitu ya, akhirnya akun-akun yang sudah mereka bikin itu ndak terurus, istilahnya mati suri. Jadi saya pernah mengumpulkan kayak semacam survei, bukan survei, mendata, mendata UMKM kami yang sudah punya akun di e-commerce itu. Mungkin hanya sekitar 30% yang akunnya itu dalam tanda kutip dirawat. Nah, yang lainnya itu mati suri. Kenapa kok enggak sampai enggak tersentuh seperti itu? Karena kendalanya mereka ada banyak ya. Satu itu dari tenaga kerja, karena UKM ini kan rata-rata kan mereka tenaga kerjanya ya mereka sendiri dibantu dengan 1 atau 2 orang. Nah, itu mereka kan juga harus menangani semua sendiri, mulai dari kulaan bahan, terus produksi, pemasaran, sampai mereka mengantarkan ke tempat-tempat mereka menitipkan produk itu kan mereka sendiri ya Pak. Jadi akhirnya yang di e-commerce itu sedikit terabaikan. Nah, kalau yang 30% yang masih terurus ya istilahnya ya. Ya, terus itu karena ya satu lagi permodalan Pak. Permodalan, balik lagi ke modal akhirnya kan. Jadi mereka yang bagus di e-commerce-nya itu karena mereka ada satu tenaga kerja sendiri yang memang fokus di e-commerce-nya itu, di akunnya itu. Nah, kalau untuk kemudian kan 2020 Maret itu kan terjadi pandemi. Mungkin yang awalnya ogah-ogahan gitu ya akhirnya balik lagi, mereka mau tidak mau juga harus mau untuk menghidupkan ya Bu Tati, menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali akunnya. Dan alhamdulillah ya namanya UKM itu kan kalau ada apa-apa itu kan mereka juga cerita ke kami gitu kan, sharing. Ya alhamdulillah meskipun tidak banyak tetapi ada transaksi di situ dan bisa digunakan untuk sehari-hari. Ya, baik. Nah, ini kan UMKM kan yang di Kota Surabaya khususnya kan istilahnya Dinas Perdagangan kan sering menjadi tempat aduan ya Bu ya. Nah, apa saja curhat ya Pak. Selain permodalan, apa sih yang sering mereka keluhkan, sering mereka hadapi di lapangan ini, apa yang mereka keluhkan ke Dinas Perdagangan? Oh, Bu Tati mungkin mau silakan menambahkan, silakan. Sebenarnya untuk curhat sih satu pasti modal yang nomor satu ya Mas Rizky ya. Tapi gini, untuk pada saat ini, pada waktu dekat ini, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita sudah mempersiapkan. Maksudnya mempersiapkan itu kita sudah siap-siap walaupun sebelum pandemi, karena kita UKM ini kan harus melek digital ya, melek teknologi. Nah, kemudian kita sebagai penunjangnya itu kita bantu mereka untuk mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan untuk fotografer. Artinya memoto produk tersebut dengan pakai HP tapi bagus. Kenapa kita harus lakukan? Karena untuk dijual online harus
bagus Iya. tampilannya dan lain sebagainya supaya mendorong orang untuk membeli, tertarik lah begitu ya. Kemudian dari situ sebenarnya kita juga sudah siapkan, nah ngapunten karena UKM sekali lagi ada yang sangat semangat, Iya, iya. ada yang kemudian maju kemudian Mundur, mundur maju, mundur, lagi. iya. Nah, yang maju mundur lagi ini begitu kita pandemi sangat curhat sekali. Iya, iya. Suratnya, Bu ini gimana ya, saya harus bagaimana, bla bla Iya. bla 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 Iya, bla dan iya, sebagainya. iya. Heeh. Nah, ya karena Ibu kemarin dulu tidak mau ikut, ya ini kendalanya salah satunya. Tapi apapun itu kita sebagai dinas yang membina ya Bu Iya, ya, iya. ya harus kita bantu, kita fasilitasi. Nah itu tadi salah satunya curhatnya. Saya tuh jualan seperti ini, kenapa kok nggak laku ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Nah Iya, kemudian kita mencoba untuk mensondingkan dengan teman-teman yang e-commerce tadi. Ya walaupun sebenarnya mereka bisa langsung, tapi sekarang harus ya sedikit Iya. dikasih arahan sedikit Iya, lah iya. supaya untuk bisa masuk di e-commerce tadi. Terus kemudian kita juga kadangkala Bu kalau bisa saya bisa minta tolong dimasukkan di kayak kemitraan, misalnya masuk di toko-toko modern Iya, dan lain iya. sebagainya. Nah, sebenarnya di toko modern sendiri kalau untuk supermarket masih bisa lah, masih jalan. Ya walaupun tidak seramai yang dulu Iya, ya. iya. Nah, itu kita bantu untuk memasukkan produk mereka ke sana. Iya. Ya walaupun tidak semuanya. Iya. Nah, yang terakhir curhatnya ini ya kembali lagi sih sebenarnya karena banyak yang apa namanya yang produk fashion sama craft, Iya. gulung tikar, lari ke makanan semua Pak. Iya. Umumnya Nah, seperti itu ya, betul. Iya, ya alhamdulillah pokoknya bertahan itu Iya. tadi, gitu sih Mas Rizky. Iya. Baik Bu, kemudian kalau tadi disampaikan oleh Ibu ada beberapa UMKM yang mengadu ke Dinas Perdagangan begitu. Sebenarnya apa sih Bu yang perlu dibenahi ya dari para UMKM ini? Kalau dulu sempat dari segi packaging dan sebagainya, kalau sampai saat ini apakah masalahnya masih masalah-masalah klasik, masih seperti itu yang perlu dibenahi pada UMKM khususnya UMKM yang baru-baru ini ya, imbas dari pandemi ini? Jadi begini, kalau menurut saya Iya, sih ya, UMKM itu tumbuh karena ada 3 kriteria. Yang pertama, dia karena terjadi sesuatu, Iya. misalnya PHK, Iya. kemudian dia jadi UMKM. Iya. Terus yang kedua, karena ikut-ikutan, ikut tren, Iya. pengen jadi pengusaha bla bla bla, gitu, Iya. coba-coba. Iya. Dan yang ketiga ini yang murni, murni memang kepingin banget jadi berdagang usaha. ya? Iya. Nah, kalau untuk yang murni jadi pengusaha sih kita insya Allah agak mudah ya Bu ya. Tapi bagaimana yang ikut-ikutan, Iya. kemudian yang Yang karena karena keadaan PHK, ya. iya. Heeh. Biasanya kalau ada terjadi masalah kayak PHK dan lain sebagainya, mereka malah lebih semangat karena lebih pokoknya saya harus Iya. bisa dan bisa begitu ya. Nah ini yang ikut-ikutan ini yang Iya. agak susah. Lah kalau mereka sebenarnya itu mengikuti arahan dari kita itu dengan baik dan benar, insya Allah berjalan dengan baik. Karena di kita itu juga ada pemberdayaan di lain pemasaran, kita itu ada pendampingan. Lah aspek pendampingan itu apa saja? Yaitu misalnya kayak aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan itu seperti apa? Iya. Itu kan kita bantu, didampingi untuk legalitas produknya, legalitas usahanya juga. Nah itu yang menunjang supaya produknya itu bernilai jual dan berdaya saing. Nah kemudian dari situ ada aspek produksi. Kemudian ada aspek produksi itu seperti apa? Aspek produksi itu mungkin produknya perlu banyak varian. Iya. Kemudian barangkali bahan bakunya kekurangan dan lain sebagainya. Kita bisa membantu ya walaupun tidak sepenuhnya. Iya, iya. Misalnya kayak kapan hari itu kedelai naik tinggi. Sempat naik kan, Nah, ya. kita bantu untuk mencarikan solusi. Alhamdulillah para pengrajin tempe dan tahu bisa mendapatkan kedelai yang murni harga dari distributor. Nah, kemudian yang terakhir ya ini aspek pemasaran. Saya nggak perlu ngomongkan modal ya, karena modal sudah klasik gitu ya. Iya. Jadi yang untuk pemasaran, penunjang pemasaran ini yaitu tadi selain itu semua, yang terakhir
pemasaran, untuk menunjang pemasaran, packagingnya memang harus bagus. Nah, packaging harus bagus itu kalau dulu offline hanya packaging saja. Tetapi karena online kita maksudnya packagingnya dalam arti yang lebih luas. Benar. Mungkin tampilannya di media sosial harus cantik, kemudian kalau misalnya diikutkan e-commerce juga bisa menarik orang dan lain sebagainya gitu sih Pak. Iya, baik. Jadi tadi disampaikan masalah pemasaran dan sebagainya difasilitasi oleh Dinas Perdagangan begitu. Tapi kalau kita melihat dari para UMKM ini tadi disampaikan ada pelatihan juga ya Bu Tati. Dalam pelatihan tersebut untuk tampilan di media sosial, estetikanya, apakah juga di sana diajarkan juga atau diberikan kepada para UMKM baru ini? Iya, juga diberikan ya. Iya. Jadi keindahannya, kemudian Benar, packagingnya bagaimana betul, agar yang melihat bisa langsung tertarik begitu ya. Benar sekali. Baik. Kemudian kalau kita tadi berbicara masalah bahan baku, lah ini bahan baku ini bagaimana? Ketika para UMKM ini membutuhkan bahan baku meskipun jumlahnya tidak signifikan, tapi paling aksesnya kan ada Bu Tati ya. Apakah semua dari sektor UMKM ini bisa dibantu oleh Dinas Perdagangan untuk bahan bakunya ya Bu? Atau tidak semua harus dipilih-pilih? Kalau untuk semua sih mungkin kita belum ya Bu ya, kita belum ya Mas Rizky. Paling tidak dalam suatu kondisi, misalnya kayak kemarin kan booming banget kedelai tinggi. Nah kita tahu banget, waduh kalau kedelai tinggi ini pasti pengrajin tahu, waduh gimana ini. Nah kita kan ya sebagai kita kita juga seorang pemerintahan ya artinya juga melindungi masyarakat juga dan bagaimana mengatasi solusi yang ada di warga kita gitu ya. Kita cari solusinya. Nah, itu kita kebetulan kita ada distributor juga di kedelai itu dan alhamdulillah mau menolong. Nah, kemudian kapan hari juga cabai. Sekarang sampai tinggi, masih tinggi ya. Nah, itu kita berusaha sekali untuk bisa mencarikan solusi bagi mereka begitu. Saya tambahin. Iya, silakan. Jadi gini, memang tugasnya pemerintah itu kan fasilitator dan regulator juga ya Pak. Jadi kalau kita bicara terkait dengan bahan baku, harga itu kan kita tidak bisa sendiri. Ada rantai, ada mata rantai di situ, rantai distribusi air. Yang kami intervensi itu sifatnya yang kalau terkait harga itu memang yang betul-betul butuh diintervensi pada saat itu juga. Nah, kalau yang lain kita kan melihat juga harga pasar gitu kan. Artinya stabilitas pangan itu kan kita tidak bisa melihat di satu kota saja ya Pak ya, karena itu kan kita melihat di kota lain dalam satu provinsi atau tingkat nasional. Artinya semua itu kan yang bekerja adalah mekanisme pasar ya. Artinya kalau semua harus diintervensi juga rasanya nanti kami itu sama distributor juga gitu. Jadi ada hal-hal yang kita intervensi, ada yang memang itu mekanisme pasar. Jadi yang sifatnya betul-betul urgent, yang UMKM itu kan ya sambatnya kan ya ke pemerintah ke dinas, mau kemana lagi gitu. Artinya kami coba kumpulkan apakah hanya satu orang yang seperti itu ataukah memang banyak yang lain. Kalau memang banyak yang mengalami kami data, jadi seperti itu. Dan untuk mendapatkan distributor yang mau untuk memfasilitasi dengan apa yang kami sampaikan itu kan juga tidak mudah. Jadi artinya ya kita tetap berusaha, tapi balik lagi kan akhirnya ke mekanisme pasar. Jadi seperti itu. Nah ini mumpung disinggung nih sama Bu Tati, masalah harga cabai nih Bu. Apakah itu sekarang sudah menjadi perhatian juga dari Dinas Perdagangan? Kalau harga cabai nggak cuma cabai aja Pak yang diperhatikan, banyak. Jadi kami ini di Dinas Perdagangan untuk mekanisme pasar menjaga kestabilan harga, kami ada yang operasi pasar setiap hari dan tempatnya berpindah-pindah di setiap kecamatan dengan lokasi yang berbeda-beda juga. Jadi memang yang barang-barang yang masuk di situ adalah yang termasuk dalam barang pokok dan penting. Jadi kayak
telur, Ya, gula, minyak, minyak beras dan ya. sebagainya seperti Ya. itu. Terakhir ini, sebelum kita closing statement, menjelang Ramadan, ini apa ini kiat-kiat dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk menstabilkan harga ini, karena biasanya kan setiap tahun itu merupakan tradisi ya, beberapa Iya. bahan pokok ikut naik, tapi berusaha ditekan lah begitu. Apa antisipasinya dari Dinas Perdagangan sendiri? Kalau antisipasi, saya pikir kita kan sudah ada operasi pasar ya Benar, Pak ya. ya, setiap hari itu memang skalanya tidak terlalu besar, Hmm. tetapi nanti mungkin mulai 1 minggu atau pokoknya pas 1 April besok. pas lebaran belum Ramadan ya? lebaran. Pas Ramadan nanti kita ada yang namanya operasi pasar tiap hari dan itu melibatkan beberapa pihak juga. Jadi di situ nanti warga bisa mendapatkan kebutuhan dengan harga yang sesuai. Iya, jadi sudah diagendakan ya untuk Iya, Ramadan nanti ya. iya. Ya, baik. Bu Fadra, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga UMKM terkait pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini, bagaimana mereka harus menyikapinya? Mungkin bisa disampaikan Bu Fadra juga Bu Tati, monggo. Kalau saya mungkin sudah banyak didengar di media-media lain. Artinya dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita jangan sampai menyerah. Kita harus justru dalam masa seperti inilah kita itu sedang diuji, seberapa tangguh sih kita, seberapa kuat kita menerima ujian ini. Artinya jangan menyerah, tetap belajar untuk memajukan diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang paling penting itu berdoa. Berdoa, namanya usaha, tapi kan kita serahkan Balik semuanya ke Tuhan pada Tuhan kepada Tuhan ya Pak ya. Jadi semua itu harus dibarengi usaha yang kuat dan juga diserahkan kepada Tuhan dengan doa. Dan kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat Kota Surabaya lah pada umumnya, nggak bosan-bosan kami ajak, ayo kita pakai produk dalam negeri, kita pakai produk UMKM karena dalam masa seperti ini ayo kita bantu saudara kita, ayo kita bantu saudara kita agar kita semua tetap bisa bertahan dan maju di masa kembali. pandemi ya. Iya. Bu Tati, ada yang ditambahkan mungkin buat e-lover semuanya suka mengadu ke Bu Tati mungkin. Iya, soalnya sudah dari keibuan kan ini mungkin tempatnya mengadu. Silakan Bu Tati. Iya, jadi gini, segala sesuatu sekarang ini yang abadi adalah perubahan kalau menurut saya. Jadi karena sekarang ini terjadi perubahan seperti ini, kita ikuti dan kita cari solusinya. Besok lagi akan ada perubahan lagi, justru perubahan itu yang abadi. Jadi kita harus ikuti terus. Nah, bagaimana caranya mengikuti? Kita ikuti perubahan dengan cara kita harus kuat, kita harus bisa mengikutinya, kita bisa adaptasi dan lain sebagainya. Kemudian paling tidak kita harus cari terus, mikir terus apa sih yang harus kita lakukan, apa sih supaya kita bertahan dan kita juga lebih besar begitu, Pak. Itu aja sih Mas Rizky, nggak usah banyak-banyak, saya sedang ngadu saya. Ya baik, Bu Tati dan juga Bu Fadria, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke studio E-Station Surabaya pada siang hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya Bu ya. Dan terima kasih juga buat e-lover yang sudah menyimak live kami di media sosial kami di YouTube, kemudian di Facebook, Instagram, kemudian di Twitter dan juga tweet. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan like, subscribe dan sebagainya. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, dan untuk UMKM semuanya, semoga ke depan di masa pandemi ini kita semua yang bergerak di bidang UMKM bisa semakin tangguh dan bisa memajukan Kota Surabaya, tentunya untuk masyarakat Kota Surabaya semuanya. Saya Rizky Setiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.